Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul The Doll 2016. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali interogasi tiga saudara tentang perjalanan mereka yang diwarnai Randy kebelet pipis di pohon yang ada bonekanya. Sampai di rumah, si kakak menemukan boneka di depan rumah. Rani mengira itu adalah pemberian pacar barunya sehingga membawanya ke kamar. Paginya, si kakak menemukan boneka di meja makan padahal bukan Rani yang menaruh di sana. Rani menelpon sang pacar untuk mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, si boneka ngajak main peta umpet. Pintu ada yang ngetok, tentu saja kosong. Mereka ke kamar mandi, disinilah boneka berada. Mereka pun menuduh Randy sebagai pelakunya. Boneka itu kan ada di atas pohon tempat aku pipis kemarin. Rani langsung membuang boneka itu. Malam hari, mereka kembali digedor untuk diajak main peta umpet. Satpam yang ditanyai pun juga nggak melihat ada orang. Mereka masuk, tiba-tiba kaki Randy berdarah dan boneka itu di sana. Untuk itulah mereka memanggil paranormal bernama Pak Dedi dan Bu Laras. Film pun dimulai. Scene pindah ke Daniel kecil yang menyaksikan ibunya minta cerai. Ternyata hanya mimpi. Daniel turun bis menuju rumah. Ia tinggal bersama istrinya bernama Anya yang berprofesi sebagai pengrajin boneka. Kabar baiknya, Daniel baru saja naik pangkat sehingga gajinya naik drastis. Mereka pun memutuskan keluar kota untuk membeli rumah baru di perumahan elit. Semua barang diturunkan, CCTV dipasang, plafon dipasang, dan inilah koleksi boneka Anya. Anya keluar disambut Niken sang tetangga sebelah. Ia mengajak Anya ikut arisan ibu-ibu RT. Kurang lebih 1 tahun, Nek. Oh, baru pacaran? Coba tuh. Di sisi lain, Daniel memulai proyeknya. Di atas pohon, ia melihat ada boneka tergantung. Karyawan di sana menjelaskan jika mereka nggak berani menebang pohon itu karena beberapa waktu lalu ada pembantaian sekeluarga, termasuk seorang bocil yang suka main boneka. Untuk menghormatinya, sang boneka digantung di atas pohon itu dengan tujuan agar arwah mereka tenang. Tentu saja Daniel nggak percaya. Kalau nggak ada yang berani, saya suruh orang untuk tebang pohon ini. Niken mempengaruhi Anya agar percaya dengan setan dengan perantara buku mistisnya. Lonceng berbunyi, itu adalah ulah Cila yang hobi main peta umpet. Tanpa pikir panjang, pohon keramat ditebang dan proyek dilanjutkan. Malam hari, Anya masak. Ia lanjut menyambut Daniel yang baru pulang kerja. Bagasi dibuka, tiba-tiba ada sang boneka. Ini tuh tinggal dibersihin, so aku benerin dikit. Anya membersihkannya kemudian memajang bersama boneka lainnya. Malam hari, Anya menceritakan pertemuannya dengan Niken tadi pagi. Dalam tidurnya, Anya terbangun karena mendengar suara. Mereka membawa perlengkapan keselamatan sekalian ngecek. Suara dari arah dapur ternyata hanya gelas pecah. Kayaknya ada tikus. Terdengar suara dari lantai 2. Mereka segera naik. Rooftop dibuka, itu hanya angin yang berhembus kencang. Scene pindah ke Daniel kecil pulang sekolah menemukan sang ayah bunuh Dirman. Untung hanya mimpi. Daniel ke dapur membuka kulkas. Disinilah Anya mengetahui jika Daniel sering mimpiin masa lalunya, sehingga menyarankan ke psikiater. Gak perlu sayang, kan udah gak sesering dulu mimpinya. Pulang belanja, Anya terjatuh sehingga dibantuin Niken dan Cila. Terlihat Anya membeli jebakan tikus. Tentu saja Niken gak percaya jika perumahan mereka ada tikusnya. CCTV dibuka, ternyata pintu membuka sendiri. Anya pun mengajak ke atas sementara Cila mendapat teman baru. Kamu mau main sama aku ya? Anya menunjukkan ruang boneka. Benar saja ada tikus. Niken kaget melihat boneka temuan Daniel. Ia tahu jika itu bukan sembarang boneka. Datanglah Cila mau minjem boneka untuk main bersama teman katanya. Tuh ada di luar. Padahal nggak ada orang. Malam hari Daniel pamitan jika besok ia akan pulang malam. Bel berbunyi, Anya menemukan surat ajakan. Ia pun mengira itu dari Cila. Paginya Daniel berangkat. Anya lanjut bungkusin boneka. Bel berbunyi lagi-lagi, Anya menemukan surat ajakan. Kali ini nggak ada Cila. Anya langsung menelpon Cila untuk konfirmasi. Cila taruh kertas lagi kan kayak semalam?
Anya masak, lagi-lagi bel berbunyi. Di luar ada bocil main hujan-hujanan. Karena nggak tega, Anya mempersilahkan masuk untuk dipersilakan makan sup. Anya menelpon Niken untuk mengabarkan hal ini. Seketika Niken tahu jika itu bukan anak manusia. Dan meninggal dengan kepala bolong karena tembakan. Anya ngambil senter, kamar mandi dibuka, Anya kembali mendapat surat ajakan. Terdengar suara dari lantai atas. Anya segera naik. Pintu ruang boneka membuka sendiri, bahkan boneka temuan Daniel nggak ada di tempat, melainkan pindah ke bawah. Surat kemenangan pun ditemukan Anya. Niken yang mendengar jeritan dari rumah Anya langsung ngecek. Seperti biasa, pintu terkunci. Beruntung Niken berhasil membuka paksa. Disinilah Anya terlihat histeris. Ia langsung mengantarkan Anya mengembalikan boneka itu di tempat asalnya. Tentu saja pohon hilang karena udah ditebang. Mereka menelpon Pak Ustadz untuk mengubur boneka itu sekalian mendoakan arwah penghuninya. Hujan reda, mereka sudah sampai di rumah. Anya langsung masuk melihat ruang boneka. Kabar baiknya semua aman. Anya lanjut mandi kumkum. Niken nelpon mengabarkan jika Cila hilang. Iya teh, abis mandi aku bantu cari dia ya. Mandi diteruskan, terdengar lonceng Cila. Anya pun turun untuk ngecek. Lonceng berasal dari dapur. Anya menyusul, ada pintu membuka sendiri. Disinilah Anya menemukan pintu lain. Cila, tante tangkep ya. Niken kembali menelpon mengabarkan jika Cila udah ketemu. Tanpa pikir panjang, Anya membuka pintu itu. Tak lain tak bukan adalah gudang dengan lemari besar di dalamnya yang isinya adalah si boneka. Kebetulan Daniel udah pulang. Kabar buruknya punggung Anya berdarah. Daniel pun menemani Anya tidur. Niken menunjukkan artikel pembunuhan di Jalan Siliwangi. Tentu saja Daniel nggak percaya. Telepon berbunyi, itu adalah panggilan proyek. Ternyata ada demo warga sekitar yang nggak terima jika pohon keramat ditebang. Mereka minta kita untuk dicarikan orang pintar yang benar-benar bisa mengatasi anak kecil ini, Pak. Di sisi lain, Pak Ustadz mengabarkan jika ia menyerah dalam menghadapi si boneka. Datanglah Daniel dengan wajah kusutnya. Anya pun mencoba menenangkan tapi nggak ada tanggapan baik. Mereka pun memilih tidur. Lagi-lagi Anya mendengar suara dari kolong. Sekali lagi tubuh Anya berdarah. Pintu gerak sendiri ketika dibuka, ternyata si boneka sudah ada di sana dengan segala kalimat-kalimatnya. Pak Ustadz mendatangi Laras untuk minta bantuan. Diceritakan Laras ini sudah ditinggal Dedi dan sekarang hanya tinggal bersama Sira. Laras menemani Sira main bandulan, datanglah pembantunya bernama Sumi. Disinilah kita mengetahui jika Dedi meninggal karena ulah Laras yang kurang berhati-hati ketika melakukan pembersihan boneka. Kalau sampai sesuatu terjadi sama saya, tolong jaga Syira. Laras langsung datang ke rumah Anya. Ia diajak ke kamar mandi melihat si boneka. Laras pun menjanjikan akan melakukan pembersihan. Sebelum itu, mereka harus berkomunikasi dengan si boneka. Namun Niken nggak boleh terlibat dalam proses ini. Dia nggak suka sama kamu karena melalui kamulah saya bisa datang sini. Laras menyiapkan lilin, menyalakan dupa, tak lupa si boneka plus jelangkung. Komunikasi dilakukan, seketika jelangkung bergerak sendiri. Uci, jangan kayak gitu. Daniel minta maaf pun, Uci malah semakin parah. Tiba-tiba kursinya bergerak sehingga terjadi tarik-menarik. Beruntung Anya baik-baik saja. Laras menjelaskan jika si anak penghuni boneka marah besar kepada Daniel sehingga ia bersatu dengan iblis untuk membalaskan dendamnya. Caranya dengan merasuki Anya sebagai perantara membunuh Daniel. Solusi mengatasinya adalah Ritual pengikatan secara paksa. Ustadz dan Kiai didatangkan untuk membantu ritual. Mereka naik ke atas dan menemukan kucing hitam. Terdengar suara Niken yang sudah dirasuki Uci. Laras bersama Ustadz nyusul ke atas, tentu saja mereka sudah terlambat. Di sisi lain, Sira main masak-masakan didatangi Uci. Sumi yang habis cuci baju mendengar suara Sira berbicara sendiri. Semuanya buntu karena si Uci nggak ada di tempat. Laras dihubungi Sumi karena Sira terkunci di kamar. Laras langsung pulang membuka kamar Sira dengan paksa. Ternyata Sira tenang-tenang saja. Di kamar ini, Laras juga mendapat peringatan.
terjadi angin kencang di rumah Anya disertai gerombolan kelelawar menyerang. Anya dan Daniel menyelamatkan diri, namun Daniel ketinggalan. Seperti biasa, pintu terkunci sehingga Daniel memilih ke ruang lain. Anya yang ada di ruang boneka menyaksikan lampu berkedip dan ada Uci di sana. Daniel manjat sehingga bisa masuk lewat jendela. Ia menemukan Anya terdiam, tentu saja sudah kerasukan. Daniel keluar ruangan menyelamatkan diri dari kawanan kelelawar dengan naik ke loteng. Tentu saja Anya berhasil nyusul. Laras yang baru datang mengambil tongkat untuk membuat api guna mengusir kelelawar. Usaha ini berhasil, namun para ustadz telah meninggal. Di loteng masih terjadi pertarungan, beruntung Laras datang tepat waktu dan pertarungan 2 lawan 1 terjadi. Mereka menyadarkan Anya dengan beberapa kenangan indah Anya bersama Daniel. Mereka dilempar dan tubuh Anya diangkat. Beruntung Anya baik-baik saja dan kali ini sudah sadar. Disinilah Laras mengetahui jika Uci marah bukan hanya karena Daniel menebang pohon rumah Uci. Scene flashback ketika di awal-awal Daniel nikah dengan Anya, mereka dalam kondisi kesulitan ekonomi. Sehingga Daniel dan temannya memutuskan merampok, yang tak lain tak bukan adalah itu keluarga Uci. Mamanya Uci yang menyelamatkan anaknya malah tertangkap. Berangkas diserahkan, namun karena si papa nekat terjadi tragedi berdarah dan hanya Daniel yang selamat. Itu artinya rumah dan mobil yang mereka miliki ini adalah hasil ngerampok. Untuk itu Laras memberikan solusi. Kamu harus serahkan diri kamu ke yang berwajib. Cepat-cepat sekali mereka segera keluar rumah, namun lagi-lagi Daniel ketinggalan karena pintu terkunci. Pintu lain dicoba, tentu saja hasilnya sama. Ada bercak darah di jendela. Laras pun wiritan minta maaf, sementara Daniel mengucapkan kalimat perpisahan dengan Anya, lanjut berkomunikasi dengan Uci. Saya siap di penjara dan bertanggung jawab atas perbuatan saya. Daniel ke dapur, pintu masih terkunci. Ia melihat wastafel, tiba-tiba Uci pun keluar dari wastafel untuk melancarkan serangan pamungkas. Daniel berhasil bangkit, namun ia milih lompat dari lantai 2. Kegiatan ini dilakukan berulang untuk kedua kalinya. Wiri dan Laras berhasil karena pintu sudah bisa terbuka. Namun Daniel udah meninggal. Laras langsung lari ke ruang boneka dengan si boneka sudah selesai dengan urusannya. Jenazah Daniel pun dievakuasi. Mulai saat ini rumah Anya adalah rumah baru bagi Uci beserta bonekanya. Sementara saat ini Anya hanya tinggal sebatang kara. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 5,2 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 5,5. Sampai di sini rangkum film The Doll 2016. Stay tune untuk sequel keduanya dan see you next video.